Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata Nyoman, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini kita akan mengulas sedikit tentang persoalan-persoalan yang ada di KONI ya. Karena kemarin sudah ada Musprov, sudah terpilih seorang ketua, tapi kemudian ini ada beberapa persoalan. Nah, ini menarik untuk kita ungkap dan saya akan mewawancari Bang Togar Situmorang. Beliau adalah salah satu pengurus cabang olahraga ya Bang, ya. Dan juga salah satu calon sebenarnya kemarin, tapi saya dengar sempat diusir ya dari Musprov. Mungkin kita coba kali. Gimana kabarnya Bang? Siap. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Sehat ya, Bang, siap. Ya? Bisa bercerita Bang tentang pengusiran itu gimana? Jadi, ini, ya? Jadi ceritanya itu niat kita mau mengikuti pemilihan calon ketua umum KONI. Ya. Di mana untuk menjadi calon ketua umum itu kan harus mempunyai latar belakang sebagai ketua di struktur. Nah, kebetulan saya adalah ketua POSI Kota Denpasar, Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia. Nah, berangkat saya sebagai ketua POSI Kota Denpasar, makanya saya memberanikan diri untuk ngayah. Artinya mensumbangsilah untuk kemajuan dunia olahraga, terutama untuk masyarakat olahraga di Bali. Nah, saya maju mendaftarkan sebagai calon ketua KONI Bali. Dan sekaligus juga saya harus mendapatkan mandat. Kebetulan saya mendapatkan satu surat mandat. Sudah dapat, yaitu dari ketua umum saya sendiri. Nah, mandat ini itu bisa saya pergunakan pada saat saya mendaftar, dengan juga kedua pada saat saya hadir. Karena saya di situ kan ada dua, sebagai peserta dan sebagai calon ketua umum. Nah, otomatis saya resmi dong, pegang dua kan. Nah, lantas saya sudah lakukan itu semua. Ya, yang seperti kita tahu ada semacam eksiden dan drama, dan itu sangat memalukan dan membuat hati saya miris. Kenapa seperti itu? Setahu saya kita ini kan ada yang namanya musyawarah ataupun mufakat, dan kita memanusiakan manusia atau mengorangkan orang. Jangan ada orang niat baik malah dibuat seperti itu. Nah, itu yang kejadian tempo kemarin. Abang diusir ya berarti dari? Ya, karena suruh keluar gitu ya? Ya, karena apa? Pada saat pembukaan saya masih di dalam. Saya masih di dalam pada saat pembukaan. Bahkan setelah rehat, saya kan masuk. Karena akan masuk ke pokok bahasan, yaitu tata tertib. Nah, sebelum tata tertib tersebut, dari pihak panitia di depan ada seorang wanita menyatakan bahwa saya bagi pemegang mandat yang tidak sah, itu silakan keluar, apalagi baru calon ketua. Silakan tunggu keluar karena ini mau masuk ke arah tata tertib. Jadi itu kan kewenangan panitia. Nah, karena saya juga praktis hukum, saya ngerti juga ingin Musprov ini berlangsung dengan baik dan damai, makanya saya keluar. Ya, Bang, kalau kita bicara tentang sekarang sudah terpilih ya kepengurusan gitu. Ya. Ketuanya bahkan strukturnya sudah keluar, Bang. Nah, kalau menurut Abang gimana? Apakah sudah memenuhi kriteria atau ada persoalan-persoalan yang sebenarnya menurut Abang harus justru yang dari pertama kenapa saya seperti itu kan ada dua pertanyaan saya. Apakah calon ketua umum, calon loh, masih calon waktu itu, diwajibkan secara konstitusi atau secara ADART, pasal berapanya saya mau tahu, bahwa harus didukung oleh minimal 20 cabur. Nah, ini kan satu tanda bahwa ada semacam pengkondisian. Diduga ya ada pengkondisian. Lalu yang kedua, faktor usia. Saya ingin mempertanyakan pada saat ditatip, calon ketua KONI Bali, apakah ada batasan usia? Atau memang dibebaskan? Mau usia di atas 60 pun boleh. Asalkan katanya dia mau bekerja untuk KONI. Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Nah, makanya atas keluarnya formatur itu, saya coba mengklarifikasi dan memverifikasi ke pihak Menpora. Agar pihak Menpora menyatakan secara tertulis terkait satu, segi usia. Apakah faktor usia itu dibolehkan? Karena di atas 60 tahun. Yang sekarang ini, ya. Ketua KONI yang sekarang usianya sudah di atas 60. Sudah di atas 60 ya? Di atas 60 berarti kan bukan lagi kepemudaan dong.
Berarti untuk Pak Ketuaan dong. Nah, ini kan istilahnya nih. Jadi kita harus objektif lah. Jangan artiannya ingin melanggengkan sesuatu dengan cara-cara yang nggak inilah. Ya. Nah, yang kedua terkait struktur tadi saya udah baca tuh beberapa. Itu ada dugaan itu ASN. Nah, makanya kita juga pengen ada ASN yang masuk dalam struktur. Nah, itu yang pengetahuan abang harusnya nggak boleh ada ASN. Jangan, memang dilarang itu. Dia dalam aturan ADART itu kan nggak boleh. Itu akan namanya double fungsi ya, double kepentingan ya. Satu diri di ASN, sementara itu kan organisasi olahraga. Kan kita harus fokus, karena membina atlet itu nggak gampang loh. Gitu. Betul. Ya, ada yang satu lagi bang yang mau ditanyakan ke Menpora tadi dari usia, kemudian ASN. Calon 20 tadi. Sama terkait masalah tentang itu tadi ASN tadi. ASN ya. Dan dukungan yang 20 cabur. Sama 20 cabur itu. Apakah itu sesuai ADART KONI? Ya kan? Kalau tidak berarti itu kan hanya pendukungan aja. Pengkondisian. Suratnya sudah abang sudah kita kirim ke Jakarta. Ke Menpora. Kalau dan itu ada tembusan loh. Saya tembusan ke Presiden Joko Widodo sama ke Komisi DPR RI yang membidangi olahraga. Agar kita mendapatkan satu kepastian, itu loh. Kalau nanti sudah keluar kepastian, misalnya apa yang Pak Abang pertanyakan itu kemudian mendapatkan jawaban, misalnya dari usia nggak boleh, kemudian dari ya berarti kan nggak sah. Nggak sah berarti ya? Berarti kan nggak sah pemilihan tersebut, otomatis kan gugur demi hukum. Pemilihan posisi ketua sekarang nggak sah? Iya nggak sah, batal demi hukum dong. Nah kalau batal demi hukum, ya saya sebagai calon ketua dulunya, ya mungkin saya akan jadi ketua dong, kan begitu. Masa harus dipilih lagi pemilihan ketua, kan biaya lagi. Oke. Ada rencana misalnya ada gugatan ke pengadilan? Sudah pasti. Sudah pasti ya? Karena itu kan ada dampak. Artinya setiap kita bersosialisasi dalam kehidupan, itu kan kalau ada sesuatu kerugian yang dialami oleh diri kita, itu kita berhak untuk menggugat orang itu. Karena kita anggap ada kerugian materi dan imateri di dalamnya. Tapi ini baru susunan kepengurusan, Bang ya, belum dilantik ya secara belum. Sudah melakukan gugatan dan mungkin ada saran ini jangan dilantik dulu sebelum. Lebih bagus begitu, apalagi kan yang saya baca kemarin gaspol untuk mempersiapkan event PON berapa tuh? Prapon untuk di Jayapura di Aceh kalau nggak salah. Nah, itu kan gimana sih di dalamnya aja belum beres kok. Dengan kita sendiri belum selesai. Nah, yang sangat saya sayangkan kan sebelum pengumuman hari Senin kemarin itu minggu lalu mereka pada datang ke kantor saya. Orang-orang itu datang ke kantor saya. Itu ada 4 orang, 5 orang lah datang ke saya untuk memohon agar saya legowo. Dan dijanjikan pada saat itu untuk ditempatkan lah di dalam jabatan struktur. Kan ada wakil ketua tuh 3 orang tuh, saya dimasukkan 1. Tapi ternyata nggak ada. Tapi nggak ada. Jadi ini PHP. Bang, kalau menurut Abang kira-kira ini kan ada faktor ketua yang sudah ya seperti Abang sampaikan agak ketua Allah gitu ya, dari segi usia. Apakah memang tidak ada calon lain? Itu maksud saya. Apakah ini memang dipaksakan kondisi? Itu maksud saya. Apa nggak ada generasi muda, generasi milenial, orang-orang pinter yang cinta olahraga masih banyak lah. Apa harus itu lagi? Yang tua lagi, yang tua kan nggak boleh juga. Artinya, ayolah. Kita bicara hati dengan hati nurani yang bersih, kita cinta olahraga, kita cinta KONI, salam persaudaraan, gitu loh. Kalau menurut Abang kira-kira ada apa di balik ini? Ya kemungkinan besar itu untuk melanggengkan, yaitu dugaan KKN tadi. Karena sudah ada laporan dari masyarakat kan. Nah itu juga kasihan, ironis tuh. Saya dengar-dengar dia diintimidasi terus. Untuk mencabut ada kasus korupsi gitu ya. Ya, dia kan sudah melaporkan di Kajati tuh, diintimidasi supaya itu dicabut laporannya. Dan orang itu sudah ngeluh terus sama saya, ini gimana Bang, gimana? Ya nggak bisa, sebagai warga negara yang baik, kita akan taat ajas. Dan kalau kita sudah berani berbuat, berani tanggung jawab. Jangan dibungkam dong. Korupsi ini kan bahaya laten. Berarti penanganannya harus secara luar biasa juga, dengan orang-orang luar biasa. Jangan dibungkam lah. Nah kita mohon, Kajati juga mohon cepatlah diproses lah itu. Jangan tunggu dulu atau bargaining, nunggu dulu dari seseorang yang memang mempunyai akses kekuatan, kan kita juga nggak tahu. Abang sarankan agar ini cepat diproses lah sama Kajati. Ya. Bang, sebagai
Khusus Bang, apa yang ini Abang sampaikan mungkin kepada KONI dalam hal ini dengan kepengurusan yang akan dilantik ini, kemudian juga kepada pemerintah mungkin, pemerintah Provinsi Bali, bagaimana sebaiknya? Kalau saya, KONI, saya inginkan bekerjalah secara maksimal dan jujur. Ya. Artinya apa yang digunakan dalam anggaran itu adalah anggaran rakyat, milik masyarakat. Gunakanlah, manfaatkanlah itu untuk kepentingan masyarakat olahraga. Jangan ada yang disunat, jangan ada disalahgunakan. Nah, kita buatkanlah itu untuk kesejahteraan atlet. Jangan nanti atlet itu berprestasi, tidak ada lagi kedepannya mau jadi apa. Tiba-tiba dia hanya jadi pedagang sun. Kan kasihan juga ya. Setelah jadi atlet ya? Iya, padahal prestasi kan. Prestasinya luar biasa, apalagi kemarin. KONI kan nomor 5, top. KONI top. Kemudian kalau pengurus yang ini segera dilantik atau tunggu dulu Bang? Kalau saran saya tunggu dulu lah, nggak usah gaspol lah. Gitu ya, ada masalah. Terutama ini kan ada masalah yang akan diduga masalah hukum ya. Kan kasihan juga anggaran untuk mengadakan musprop kan juga mahal. Ya kan? Dan dana-dana yang mau dipakai juga kan pakai dana-dana APBD. Jadi banyaklah dimensinya. Yang dugaan-dugaan tadi ya. Ya harus bersabar lah. Oke, baik. Terima kasih Bang Togar atas waktunya dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh kita. Salam ya, amin. Oleh masyarakat semua ya. Kemudian terutama oleh KONI yang sekarang karena ada beberapa persoalan harus bersabar dulu Bang ya, karena ini ada hal-hal yang perlu diklarifikasi dulu. Siap. Yang penting adalah bagaimana olahraga kita di Bali semakin baik ya. Itu yang terutama dan bagaimana penggunaan anggarannya yang tepat. Jujur. Yang jujur. Jangan dikorupsi gitu. Ya, dan biar anak-anak yang memang dia fokus ke bidang olahraga itu merasa terjamin. Baik itu atlet, wasit, ataupun pelatih. Baik. Nah itu. Baik, terima kasih Bang. Siap. Waktunya. Dan demikian pemirsa Bali TV di Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan pesan Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.